banyak keistimewaan yang dibentangkan oleh Allah 24 jam, dari pagi sampai malam, yang hasilnya tidak menunggu 1 bulan pun, baru semalam pun kita bisa mendapatkan itu bisa merubah keadaan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu keistimewaan pertama Ramadan. Jadi keberhasilan orang mendapatkan Ramadan, itu standar yang paling pokoknya dari Allah itu adalah terjadinya perubahan pada kebaikan. Karena itu sifat ujungnya takwa. Ya, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dibagi 3 segmen. Segmen pertama terkait dengan ibadah, segmen kedua terkait dengan pengendalian nafsu, segmen ketiga tentang bab rumah tangga. Nah, dalam aspek ibadah ini, puasa masuk ke dalam frame takwa di dalamnya. Diturunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bukan Ramadan. Jadi perintah puasa itu, ayatnya turunnya justru di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Kalau pengen didetilkan, turunnya hari Senin, di bulan ke-8 Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Jadi periode Nabi memasuki tahun kedua tinggal di Madinah. Turunlah kemudian Quran surah kedua, Al-Baqarah, di ayat 183. Ya, paling kiri di atas, ya, sebelah pojok. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Itu tujuan paling pokok dari pendidikan Ramadan. Singkatnya, takwa itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Dan cabang kebaikannya nanti 3. Baik hubungan dengan Allah, baik menata diri kita, dan baik hubungan sosial kita. Sifatnya nanti ada dengan keluarga, dengan tetangga, dengan hewan, bahkan tumbuhan. Itu tingkat tertinggi takwa. Jadi diharapkan dengan pelatihan Ramadan ini, ya, nanti bukan berapa banyak sholat yang ditunaikan, berapa banyak kita bisa menghatamkan, tapi dari sekian ayat yang dibaca, sekian sholat yang ditunaikan, berapa yang merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu standarnya. Dan itu parameter Allah yang langsung berikan. Ya. Itu poin pertama. Yang paling penting dari itu, kata tattaqun itu dibuka dengan la'allakum. Diawali dengan la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Di gramatikal bahasa Arab, la'alla itu masuk dalam kategori harfut taraji. Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan, tapi tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Oke? Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan. Siapa di antara kita yang tidak ingin jadi orang baik? Ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai oleh Allah sebagai orang baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik? Bukan tetangga masa gitu, kan? Dan seterusnya. Nah, poin ini ketika kita hadirkan berarti kan hal yang sangat didambakan. Dan kita sekarang butuh orang baik. Yang pintar banyak, tapi isiannya kan kebaikan. Ya, pintar tanpa baik jadi masalah. Ya kan? Bodoh tidak baik, bencana. Karena itu, ketika harapan ini begitu didambakan, tapi tetap tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Artinya, maaf, tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa mendapatkan takwa. Kecuali dengan kesungguhan. Saya mulai dari sini dulu. Tidak semua orang yang mendapati Ramadan, ya kan, bisa mendapatkan takwa, spirit perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kecuali orang yang sungguh-sungguh, yang serius dalam menjalaninya. Jadi, serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa takwa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu poin utamanya. Jadi saat diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai orang baik. Makanya salah satu namanya ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kita punya 5 nama. 1, bashar, kemampuan untuk memanage nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu nama pertama untuk kita. Kedua, ada insan, terkait totalitas aktivitas kita. Jadi teman-teman kalau ingin mengkaji, bikin kurikulum kegiatan dari bangun sampai tidur lagi, keluarkan kata insan dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian kalau kita ingin melacak genealogi kita sampai ke Nabi Adam, dan belajar dari miniasi kehidupan beliau yang dilatih oleh Allah di surga sebelum turun di bumi, cari kata Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin belajar sifat sosial kita, yang tidak mungkin hidup sendiri, cara bersikap pada istri bagaimana, istri ke suami bagaimana, harmoni itu ditata seperti apa di rumah tangga, dengan tetangga bagaimana, sampai sifat yang lebih luas lagi, cari kata nas dalam Al-Quran. Setidaknya 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami tentang karakter diri kita saat diciptakan, kata dasarnya ins. Seringkali dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan makna paradoks. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins, al-ins. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Itu maknanya langsung berlawanan.
Jadi kalau jin, semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi. Kayak jim dan nun. Kan? Contoh, janin. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim seorang ibu. Oke? Jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Dia tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Nah, itu pasti konslet itu. Ya. Nah, jin sifatnya tersembunyi, dia nggak boleh tampak. Yang lain dengan manusia, lawannya ins. Ini tampak, terlihat. Karena eksistensi kita itu bisa hadir dengan penampakan kita. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, senang sembunyi-sembunyi, ya kan? Dia tahu pintu depan, dia lewat jendela, ini menunjukkan dia sedang, bukan jadi jin ya, bukan saya yang bilang ya, dia sedang punya masalah. Kalau berpapasan dengan orang dan dia lari jalan untuk sembunyi, itu artinya kedua ini sedang punya persoalan. Gampangnya begitu, karena fitrahnya tampak. Ya. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah, surga itu? Karena sekarang belum tampak. Nanti setelah tampak, baru terlihat. Oke? Sifat kedua itu, jin itu kasar. Kasar. Makanya jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut. Itu kayaknya susah ditemukan. Permisi Ustaz, mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, rasanya mustahil gitu ya. Ya, kalau dia tidak meracau, dia mengacau kan? Oke? Nah, lawannya, ins itu lembut. Ins itu halus. Lembut. Lembut, halus. Turunannya anas, anis itu lembut. Tuturnya lembut, karakternya lembut. Baik itu ins, dari kata ins. Jadi kita itu saat dicipta itu pribadinya lembut. Pernah nggak ada bayi baru lahir sudah mencela ibunya? Nggak ada kan? Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Dan sifat lembut itu menjadikan aura menyebar pada orang sekitarannya. Sehingga dari rahim siapapun, kita bisa memuji dan menggendongnya. Anak siapapun. Senang, nyaman, baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Paham? Tidak. Oke, Quran surah 17 ayat 70. Dan aku pastikan, kata Allah, tidak aku ciptakan satu pun anak cucu Adam. Kecuali dia membawa bawaan fitrah yang baik. Jadi kita ini terlahir sebagai orang baik. Ya, karena itu dijaga supaya seluruh bagian tubuh ini tetap baik. Supaya tampil terhormat. Jadi kita diciptakan terhormat, dijagalah kehormatan ini oleh Allah. Hormat itu yang menjaganya, hukum menjaga supaya terhormat disebut haram. Dari kata hormah diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hormat. Itu dari bahasa Arab. Hormah, penjagaannya disebut haram. Haram itu diturunkan sebagai hukum, bukan ingin membatasi kita asalnya, tapi ingin menjaga kita supaya tetap dalam kehormatannya. Kenapa lisan tidak boleh mencela? Karena saat mencela akan runtuh kehormatannya. Nggak percaya silahkan, Mas Primus pulang sini, celah orang tuh. Ya? Kehormatan kita runtuh, karena itu dijaga oleh Allah, jaga supaya terhormat. Pandangan dijaga, ya, kaki dijaga, supaya apa? Dibuat hukum haram, haram mencela. Haram menyakiti, haram bikin hoax. Karena bukan hanya menyakiti orang, saat dilakukan menjadi turun kehormatannya. Ya, bahkan nanti ada, maaf sekali, ada kesalahan, dosa-dosa, yang itu saat dikerjakan, kehormatan itu berdampak pada bagian keluarganya. Contoh, paling gampang korupsi misalnya. Ya, saya sering katakan begini, ya, di berbagai kesempatan, tolong kalau ada provokasi dari setan, mengajak untuk korupsi, mencuri, menyogok sejenis apapun, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Pikirkan anak yang sedang sekolah. Pikirkan istri yang sedang di rumah. Karena ketika seorang ayah berbuat, itu nanti dampaknya bisa ditanggung anak. Bapak yang korupsi, anak yang dibully. Nah, itu mesti kenal. Jadi nanti ada runtutan dosa-dosa. Nanti dari 7 yang berbahaya, sabul mubiqat. Jadi setannya ada 9. Mungkin lain waktu Mas Dimas kita ngaji fikih setan ya. Belum pernah ada kan? Ya kan? Malaikat kan tahu kan, tapi setan nggak pernah tahu. Pintu surga tahu, pintu neraka nggak pernah tahu. Tapi kalau kita selalu tahu jalan yang lurus, yang baik, kita tidak pernah tahu kapan di mana ada lubang-lubang yang membuat terpeleset. Nah, kembali ke sini, ins itu ada kelembutan, kehalusan. Yang menjaga itu sampai kita tumbuh, itu takwa tadi. Nah, itulah nuklea kehidupan kita itu, nukleusnya di situ, di sifat takwa. Ini yang mempertahankan karakter fitrah kita sampai kita pulang. Karena itulah dipaksa kita untuk selalu menjaga sifat takwa. Jaga, itu potensi dirimu yang terbaik. Kamu jadi baik, aku sudah ciptakan engkau sebagai pribadi yang baik. Tugasmu menjaga itu sampai kamu pulang baik. Tutup hidupmu, menutup sampai akhir disebut khatimah. Ditutup yang baik disebut husnul khatimah. Karena itulah kita lahir dalam keadaan baik, thayyibah, ditutup dengan husnul khatimah. Dan Allah berikan pancaran cahaya yang menjaga semua bagian tubuh kita agar tetap sesuai dengan fitrahnya saat diciptakan. Dalam keadaan yang baik, itu dengan sifat takwa. Ini poinnya. Itulah sebabnya, kenapa dalam latihan kehidupan, seringkali kita temukan turunan dari pancaran takwa ini. Gimana mengimplementasikan takwa? Kan pertanyaan sederhananya begini, ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai pribadi yang baik. Engkau berikan kepadaku cahaya untuk menjaga diri ini supaya tetap baik. Namanya takwa. Diminta aku memancarkan cahaya takwa itu ke semua bagian tubuhku. Gimana caranya? Gitu kan? Oke? Baik. Kalau ini tidak dilakukan, maka fitrah manusia cenderung akan tertekan
oleh kondisi nafsunya. Itu yang menyebabkan yang tadinya tidak punya bakat mencela bisa mencela. Yang tidak punya bakat menghina bisa menghina. Yang tidak punya bakat merendahkan bisa merendahkan. Karena itu untuk mengikis itu semua, takwanya mesti kita naikkan. Itulah sebabnya semua menu-menu takwa, karena itu ada bagian pada roh kita, di jiwa kita, maka semua hidangan roh itu sumbernya Allah langsung yang berikan. Quran surah ke-17 di ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad, bahkan melakukan riset, penelitian tentang hakikat roh. Ada beberapa riset di luar itu yang ingin menguji. Bahkan ada yang sekarat ditutup ya pakai peti kaca itu untuk dideteksi bagaimana rohnya keluar. Tetap tidak bisa didapatkan informasi spesifiknya. Karena statement yang Allah tegaskan di awal, ini urusanku. Ini prerogatifku. Artinya semua yang terkait dengan kebutuhan roh, itu semua bersumber dari siapa? Allah. Ingat, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kuatkan dulu pondasi berpikirnya. Kita disebut manusia ketika memiliki 3 unsur. Tolong dicek ya, kira-kira siang ini 3 ini masih ada nggak? Kalau 1 tidak ada, kita kehilangan kemanusiaan kita. Mas Bilar cek nanti ya, masih ada nggak nih? 1 di antara 3 nih. Ya. 1, ada fisiknya. Dia, awas. Oke? Kemana ya? Bahasa Arabnya jism, fisik tuh. Semua yang terkait dengan kebutuhan fisik disebut jasmani. Ya, jasmani itu dari bahasa Arab. Segala yang terkait dengan fisik, jasmani. Oke, tuh. Izinkan saya mengamati, aman ya. Oke. Kedua, ada akalnya. Dia untuk membedakan dengan hewan. Akal. Sekarang ada apa? 1 ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Aman berarti ya. Karena hewan tak mungkin ya bisa berhitung. Baik. 3, ini. Ada rohnya. Ini disebut aklani, yang terkait dengan kebutuhan akal. Ini disebut rohani. Oke? Spiritual question, intellectual intelligence atau intellectual question, kemudian ini physical ya, question. Balik sini. Pelan-pelan. Disebut manusia kalau 3 ini seutuhnya ada. Kalau ia fisik dan akal saja, rohnya tidak ada, maka dia menjadi mayat. Meninggal. Selesai ya? Oke. Makanya digambarkan pulangnya itu tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sukun. Sukun, tenang. Makanya dulu ada orang Jepang yang bikin Dragon Ball yang kemarin satunya meninggal itu ya. Ya. Itu kalau Son Goku mengkame-kame Piccolo dan mati, kan ada bulatan di atasnya gitu ya. Nah, itu secara fitrah memang muncul. Ya, sukun, pengen tenang gitu pulangnya. Nah, itu selesai. Kalau dia, fisiknya ada, roh ada, akal tidak ada. Ini hewan. Hewan tidak berakal. Tapi kalau fisik tidak ada, akal ada, roh ada. Ini gentayangan. Ya? Sate 200 tusuk gitu ya. Ini persoalan tuh. Nah, ini gambaran disebut manusia. Tapi poinnya adalah Allah menginginkan manusia seutuhnya menjadi sehat dan baik. Karena itu, kebutuhan fisik mesti dipenuhi. Maka turunlah ayat-ayat pemenuhan kebutuhan fisik. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi mengikat hukum, lintas keyakinan. Walaupun imannya kuat, tetap menjaga fisik itu mesti dilakukan. Kata Allah, hei semua manusia, kalian silahkan berikhtiar, bekerja untuk bisa makan. Makan kebutuhan pokok. Untuk apa? Fisik. Tidak makan, maaf, bisa lemah, sakit, meninggal. Lebih dari itu, jangan lupa, bukan hanya fisik. Tapi akal pun mesti diberikan kebutuhannya, nutrisinya. Karena itu disebut aklani. Untuk apa? Meringankan tugas fisik. Semakin kuat dan pintar akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. S1 dengan S2, itu pekerjaannya pasti lebih berat S1. S2 lebih ringan. S3 lebih ringan lagi. Jadi semakin banyak ilmu walaupun tanpa gelar, itu meringankan tugas fisik. Karena itulah turun ayat-ayat yang memenuhi kebutuhan intelektual kita. Bahkan ayat pertama turun bunyinya, Iqra, diminta baca. Lalu diminta riset, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Silahkan di bidang perhewanan riset. Langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang senang meriset berbagai hal bahkan di langit dan di bumi. Itu sifat standar orang Islam sejak bangun tidur. Jadi kita itu orang Islam, menariknya oleh Nabi, diminta sejak bangun tidur memfungsikan akal kita secara sempurna untuk menyiapkan agenda harian kita dari sejak bangun tidur. Itu ada di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itulah sebabnya kenapa salat pertama disebut subuh. Dari kata asbah. Artinya orang yang sudah siap dengan agenda yang akan dia kerjakan. Ini orang Islam tuh kalau bangun, dia sudah jelas jam 7 mau kerjakan apa. Jam 8 mau lakukan apa. Jam 12 ada di mana. Terukur hidupnya. Menjadi muslim itu pasti pintar. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan orang-orang bahkan di era Nabi menjadi Islam itu kehilangan intelektualitasnya. Tidak ada. Semua pertama pintar.